Pernahkah Anda mendengar bahwa kopi bisa meningkatkan risiko penyakit tertentu? Sebagai pecinta kopi, wajar jika kita merasa khawatir akan dampak minuman favorit kita ini terhadap kesehatan. Namun, tahukah Anda bahwa di balik cita rasa pahitnya yang khas, kopi menyimpan sejumlah fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya? Ya, kopi bukan sekadar minuman pengusir kantuk. Ia memiliki sejarah panjang, kandungan nutrisi yang kompleks, dan manfaat kesehatan yang seringkali luput dari perhatian kita. Fakta-fakta ini bisa mengubah cara pandang Anda terhadap kopi dan membuat Anda lebih bijak dalam menikmatinya. Dalam video ini, kami akan membongkar 6 fakta mengejutkan tentang kopi pahit yang selama ini mungkin tersembunyi dari pengetahuan umum. Fakta-fakta ini tidak hanya menarik, tapi juga penting untuk dipahami oleh setiap penikmat kopi yang ingin menjaga kesehatannya. Kita akan melihat bagaimana secangkir kopi bisa membawa pengaruh yang signifikan bagi tubuh dan pikiran kita, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Siap untuk mengulik sisi lain dari kopi pahit? Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan rasa ingin tahu. Tidak peduli Anda seorang penggila kopi atau peminum sesekali, fakta-fakta ini akan membantu Anda memahami dan menghargai minuman berkafein favorit Anda dengan cara yang baru. Jadi, ambil secangkir kopi Anda, dan mari kita mulai menyingkap tabir fakta-fakta mencengangkan di baliknya. 1. Kopi mengandung antioksidan penting. Tahukah Anda bahwa secangkir kopi pahit sebenarnya adalah sumber antioksidan yang kaya? Antioksidan adalah senyawa alami yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini adalah molekul tidak stabil yang bisa memicu peradangan dan berkontribusi pada perkembangan penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, dan penuaan dini. Nah, kopi ternyata mengandung beberapa jenis antioksidan penting, seperti asam klorogenat, kafestol, dan kahweol. Asam klorogenat adalah antioksidan utama dalam kopi yang memiliki sifat antiinflamasi dan anti-kanker. Ia juga bisa membantu mengatur kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Sementara itu, kafestol dan kahweol adalah senyawa yang bisa meningkatkan enzim antioksidan dalam tubuh, sehingga memperkuat pertahanan alami kita terhadap stres oksidatif. Tentu saja, manfaat antioksidan ini tidak berarti kita bisa mengonsumsi kopi secara berlebihan. Kuncinya adalah menikmati kopi secara bijak dan seimbang, sebagai bagian dari gaya hidup sehat secara keseluruhan. 2. Kopi bisa meningkatkan kinerja otak. Pernahkah Anda merasa lebih fokus dan waspada setelah minum kopi? Ini bukan sekadar efek placebo, ada alasan ilmiah di baliknya. Kafein, zat stimulan utama dalam kopi, bekerja dengan menghambat adenosin, senyawa alami dalam otak yang memicu rasa kantuk. Dengan menghambat adenosin, kafein membantu kita tetap terjaga dan meningkatkan aktivitas neuron di otak. Tapi efek kopi pada otak tidak berhenti di situ. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi secara teratur bisa meningkatkan fungsi kognitif, terutama dalam hal memori, perhatian, kewaspadaan, dan kecepatan reaksi. Beberapa studi bahkan mengaitkan asupan kafein dengan penurunan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Namun, penting untuk diingat bahwa respon setiap orang terhadap kafein bisa berbeda-beda. Beberapa orang mungkin lebih sensitif terhadap efek sampingnya, seperti kecemasan, sakit kepala, atau gangguan tidur. Karena itu, kenali batas toleransi kafein Anda sendiri dan konsumsilah secara bijaksana. 3. Kopi bisa meningkatkan performa olahraga. Bagi para atlet dan penggemar olahraga, ini mungkin bukan fakta baru. Tapi bagi sebagian besar dari kita, manfaat kopi untuk performa fisik mungkin belum banyak diketahui. Ternyata, mengonsumsi kafein sebelum berolahraga bisa membantu meningkatkan stamina, kekuatan, dan kecepatan. Cara kerja kafein adalah dengan merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan pelepasan adrenalin. Ini menyebabkan penguraian lemak yang lebih efisien, sehingga tubuh bisa menggunakan lemak sebagai bahan bakar selama olahraga. Hasilnya, simpanan glikogen otot bisa dihemat, memungkinkan kita berolahraga lebih lama sebelum mengalami kelelahan. Studi juga menunjukkan bahwa kafein bisa mengurangi persepsi rasa sakit dan usaha selama berolahraga, membuat aktivitas fisik terasa lebih mudah dan tidak terlalu melelahkan. Tentu saja, efek ini bervariasi dari individu ke individu, dan terlalu banyak kafein justru bisa merugikan. Sebagai panduan umum, dosis 3 hingga 6 mg kafein per kilogram berat badan sekitar 1 jam sebelum olahraga dianggap aman dan efektif untuk kebanyakan orang. 4. Terlalu banyak kopi bisa memperburuk kecemasan. Meskipun kopi punya banyak manfaat,
Ia juga bisa menjadi pedang bermata dua bagi mereka yang rentan terhadap gangguan kecemasan. Kafein adalah zat stimulan yang bisa meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan kadar hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Bagi sebagian orang, efek ini bisa memicu atau memperburuk gejala kecemasan, seperti gelisah, gugup, dan sulit tidur. Ironisnya, banyak orang justru mengonsumsi kopi untuk mengatasi kecemasan atau stres. Mereka menganggap kopi bisa membantu mereka tetap fokus dan produktif di tengah tekanan. Namun, ini bisa menjadi lingkaran setan. Semakin banyak kopi yang diminum untuk melawan kecemasan, semakin parah pula gejala kecemasan yang timbul. Jika Anda merasa kopi memperburuk kecemasan Anda, mungkin sudah saatnya untuk mengurangi asupan kafein. Cobalah beralih ke alternatif yang lebih rendah kafein seperti teh, atau optimalkan asupan kafein Anda dengan minum secukupnya dan tidak terlalu dekat dengan waktu tidur. 5 waktu minum kopi bisa memengaruhi kualitas tidur. Pernahkah Anda minum kopi di sore atau malam hari, lalu mengalami kesulitan tidur? Ini karena kafein punya waktu paruh yang cukup panjang dalam tubuh. Waktu paruh adalah durasi yang dibutuhkan tubuh untuk mengeliminasi setengah dari jumlah zat yang dikonsumsi. Untuk kafein, waktu paruh rata-rata adalah sekitar 5 jam, meski bisa bervariasi dari 1,5 hingga 9,5 jam tergantung individunya. Ini berarti, jika Anda minum secangkir kopi, sekitar 100 mg kafein, pada pukul 3 sore, sekitar 50 mg kafein masih akan berada dalam sistem Anda pada pukul 8 malam. Jumlah ini bisa cukup untuk mengganggu tidur, terutama jika Anda sensitif terhadap efek kafein. Selain itu, kafein bisa mengurangi durasi tidur tahap dalam, slow wave sleep, yaitu fase tidur yang paling menyegarkan dan memulihkan tubuh. Akibatnya, Anda mungkin merasa kurang istirahat meski sebenarnya tidur cukup lama. Sebagai aturan umum, hindarilah konsumsi kafein dalam 6 jam sebelum waktu tidur. Jika Anda ingin menikmati kopi di siang atau sore hari, pertimbangkan untuk memilih varietas rendah kafein atau tanpa kafein. 6. Kopi bisa berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Tahukah Anda bahwa kopi bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat yang sering digunakan? Interaksi ini bisa mengubah efektivitas obat, menyebabkan efek samping, atau bahkan memperburuk kondisi medis tertentu. Salah satu contohnya adalah obat antidepresan jenis MAOI. Kafein bisa meningkatkan risiko krisis hipertensi, yaitu lonjakan tekanan darah yang berbahaya, jika dikonsumsi bersamaan dengan MAOI. Kafein juga bisa mengurangi penyerapan zat besi dari suplemen atau makanan. Ini bisa menjadi masalah bagi individu dengan defisiensi zat besi atau anemia. Selain itu, kafein bisa meningkatkan ekskresi kalsium melalui urin, sehingga berpotensi meningkatkan risiko osteoporosis jika asupan kalsium tidak mencukupi. Beberapa obat lain yang bisa berinteraksi dengan kafein antara lain obat asma, obat diabetes, obat tekanan darah, dan obat pengencer darah. Jika Anda mengonsumsi obat-obatan secara rutin, diskusikan dengan dokter atau apoteker Anda tentang kemungkinan interaksi dengan kopi atau produk berkafein lainnya. Nah, itu dia 6 fakta mengejutkan tentang kopi pahit yang mungkin selama ini belum Anda ketahui. Dari manfaat antioksidannya yang kuat, efeknya pada kinerja otak dan fisik, potensi interaksinya dengan obat-obatan, hingga dampaknya pada kecemasan dan kualitas tidur, kita telah melihat betapa kompleksnya pengaruh secangkir kopi bagi tubuh kita. Tentu saja, fakta-fakta ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti atau membuat Anda berhenti menikmati kopi sama sekali. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk memberdayakan Anda dengan pengetahuan agar bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam mengonsumsi minuman favorit ini. Ingatlah, kuncinya adalah moderasi dan kesadaran diri. Kenali batas toleransi kafein Anda sendiri, perhatikan waktu dan frekuensi minum kopi, dan jangan ragu untuk beralih ke alternatif rendah kafein atau tanpa kafein jika perlu. Yang paling penting, jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, mengonsumsi obat-obatan secara rutin, atau mengalami efek samping yang mengganggu setelah minum kopi, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan Anda. Mereka adalah sumber terpercaya yang bisa memberikan panduan spesifik tentang asupan kafein yang aman dan sesuai untuk kondisi Anda. Diskusikan dengan dokter Anda tentang riwayat kesehatan, gaya hidup, dan kekhawatiran Anda terkait konsumsi kopi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor individual ini, dokter Anda bisa membantu Anda menemukan keseimbangan yang tepat dalam menikmati kopi tanpa mengorbankan kesehatan Anda. Di akhir hari, menikmati kopi pahit seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat,
bukan sesuatu yang menimbulkan kecemasan atau masalah kesehatan. Dengan memahami fakta-fakta di balik minuman berkafein ini dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan, Anda bisa terus menikmati ritual kopi Anda dengan lebih bijaksana dan penuh percaya diri. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jika Anda merasa fakta-fakta tadi bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya ke teman-teman pecinta kopi lainnya. Beritahu kami di kolom komentar, fakta mana yang paling mengejutkan atau relevan bagi Anda? Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selamat menikmati secangkir kopi pahit yang penuh manfaat.